teman-teman, kembali lagi bersama Kak Farida. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang ekosistem disebut ekologi. Nah, ekosistem sendiri berasal dari kata Yunani yaitu oikos yang berarti rumah dan sistem berarti aturan. Jadi, artinya itu aturan di dalam rumah. Sebenarnya bisa dibilang seperti itu, tapi rumah yang dimaksud ini adalah alam. Nah, selanjutnya ada pengertian ekosistem. Swipe up ya guys. Nah, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Dalam ekosistem, organisme pada komunitas berkembang bersama-sama dengan lingkungan fisik sebagai suatu sistem. Organisme kemudian beradaptasi dengan lingkungan fisik, sebaliknya organisme juga mempengaruhi lingkungan fisik untuk kelangsungan hidupnya. Nah, berikut ini adalah pengertian ekosistem menurut ahli. Yang pertama ada A.G. Tansley tahun 1935. Menurut Agley, ekosistem sebagai suatu unit ekologi di mana di dalamnya terdapat struktur dan fungsi. Yang kedua ada Woodbury tahun 1954. Menurut Woodbury, ekosistem merupakan tatanan kesatuan secara kompleks di sebuah wilayah yang terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang. Terus next ada Odum tahun 1993. Menurut Odum, ini seperangkat unit fungsional dasar dalam suatu ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungan. Lingkungan dalam hal ini yaitu lingkungan biotik dan abiotik, di mana di antara keduanya kemudian akan saling mempengaruhi. Nah, satu lagi nih, ada dari Undang-Undang Lingkungan Hidup tahun 1997. Ekosistem sebagai tatanan satu kesatuan, cara yang begitu utuh serta menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup untuk saling mempengaruhi. Nah, yang selanjutnya ada apa nih? Ada komponen ekosistem. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Nah, komponen ekosistem itu merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem itu sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Nah, komponen dalam ekosistem kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu komponen hidup dan komponen tak hidup. Komponen hidup disebut dengan komponen biotik, sedangkan komponen tak hidup disebut sebagai komponen abiotik. Nah, di sini kita akan membahas biotik. Nah, komponen biotik memiliki arti hidup. Komponen biotik merupakan suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem tak akan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Nah, beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita antara lain, yang pertama ada organisme autotrof atau produsen. Nah, kenapa disebut sebagai produsen? Karena organisme ini mampu membuat makanannya sendiri. Nah, produsen bahkan membuat makanan bagi orang lain yang tinggal di ekosistem. Yang kedua ada organisme heterotrof atau konsumen. Konsumen ini memiliki sifat yang berbeda dengan organisme pertama atau produsen tadi ya. Organisme heterotrof ini memperoleh makanan dari organisme autotrof atau produsen dan akan memakan sesama organisme heterotrof lainnya. Sebagai contoh adalah manusia dan hewan. Ketiganya nanti dibagi lagi berdasarkan makanannya menjadi herbivora, karnivora, serta omnivora. Yang
Yang ketiga ada pengurai atau dekomposer, merupakan golongan terakhir dari komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Pengurai atau dekomposer ini adalah organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup, heterotrof atau autotrof yang telah mati. Oke, next adalah komponen abiotik. Komponen kedua adalah komponen abiotik atau komponen yang tidak hidup. Dengan kata lain, komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup, tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Nah, beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, sinar matahari, air, angin, udara, kelembapan udara, dan masih banyak lagi benda mati yang ikut berperan dalam ekosistem. Selanjutnya ada macam-macam ekosistem. Nah, secara umum ada 3 tipe ekosistem, yaitu ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan. Ekosistem air atau nama lainnya adalah ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup atau komponen biotik dalam ekosistem perairan dibagi menjadi ada ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem muara, ekosistem pantai, ekosistem sungai, ekosistem terumbu karang, ekosistem laut dalam, dan ekosistem lamun. Nah, lamun atau seagrass adalah satu-satunya kelompok tumbuh-tumbuhan berbunga yang hidup di lingkungan laut. Selanjutnya ada ekosistem darat atau terestrial. Berikut diantaranya ekosistem darat. Yang pertama ada tundra. Nah, tundra terdapat di belahan bumi sebelah utara di dalam lingkaran kutub utara dan terdapat puncak-puncak gunung tinggi. Yang kedua ada karst atau batu gamping atau gua. Berasal dari nama kawasan batu gamping di wilayah Yugoslavia. Kawasan karst di Indonesia rata-rata mempunyai ciri-ciri yang hampir sama, yaitu tanahnya subur untuk pertanian, sensitif terhadap erosi, mudah longsor, bersifat rentan dengan pori-pori aerasi yang rendah, gaya permeabilitas yang lamban dan didominasi oleh pori-pori mikro. Terus yang ketiga ada hutan hujan tropis. Ciri-cirinya adalah curah hujan 200-225 cm per tahun. Spesies pepohonan relatif banyak. Jenisnya berbeda antara satu dengan yang lain tergantung letak geografisnya. Yang selanjutnya ada hutan gugur. Hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang, yaitu yang memiliki 4 musim. Ciri-cirinya adalah curah hujan merata sepanjang tahun. Jenis pohon sedikit 10-20 dan tidak terlalu rapat. Nah, hewan yang biasanya terdapat di hutan gugur ini antara lain seperti rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakun. Terus yang selanjutnya ada taiga. Taiga ini terdapat di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan di daerah tropik. Ciri-cirinya suhunya itu sangat rendah ya di musim dingin. Biasanya taiga ini merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus, dan sejenisnya. Hewan-hewannya itu antara lain ada mouse, beruang hitam, ajak, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Yang selanjutnya ada sabana. Sabana dari daerah tropik terdapat di wilayah dengan curah hujan 40-60 inci per tahun, tetapi temperatur dan kelembapannya masih tergantung musim. Sabana terluas terdapat di Afrika. Hewan-hewannya itu biasanya ada serangga, terus ada mamalia seperti zebra, singa, dan hiena. Yang selanjutnya ada gurun. Gurun terdapat di daerah tropik yang berbatasan dengan padang rumput. Ciri-ciri ekosistem gurun adalah gersang dan curah hujan rendah. Terus yang terakhir ada padang rumput. Nah, terdapat di daerah yang terbentang dari daerah tropik ke subtropik. Ciri-cirinya adalah curah hujan kurang lebih 25-30 cm per tahun. Hujan turun tidak teratur, porositas tinggi, dan drainase atau aliran air cepat. Biasanya di padang rumput itu hewan-hewannya ada seperti bison, zebra, singa, anjing liar, serigala, gajah, jerapah, kanguru, serangga, tikus, dan ular. Ekosistem yang ketiga adalah ekosistem buatan.
ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar. Tanaman atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan diantaranya ada bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, agroekosistem berupa sawah tanda hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, ekosistem ruang angkasa. Wah, ternyata sudah habis ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga follow sosial media aku ya teman-teman, yaitu Facebooknya Faridatun Nasihah dan Instagram sihagut_. Selamat belajar, see you.